melihat semua masalah yang ada di sektor kesehatan dan betapa jumbonya dana yang kita butuhkan mungkin untuk bisa menyamakan standar kesehatan kita dengan negara tetangga. Komisi 9 sendiri sudah melakukan upaya apa saja agar mungkin bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan kita? Ya, dari sisi regulasi ya, tadi saya sampaikan bahwa kita mendorong lah dari amanah undang-undang kesehatan yang terbaru kan kita minta memang pemerintah untuk bisa meningkatkan ketahanan kesehatan nasional ya, dan bentuknya hari ini ya yang sedang dilakukan juga pemerintah sedang merancang yang namanya rencana induk bidang kesehatan, di mana di situ juga di breakdown ya prioritas-prioritas yang memang hari ini dijalankan oleh pemerintah di bidang kesehatan yang nantinya juga akan berimplikasi terhadap seperti apa distribusi anggaran misalnya, lalu juga seperti apa juga kebijakan di bidang di sektor industrialnya gitu ya, termasuk juga peran daripada masing-masing pihak baik swasta maupun juga pemerintah daerah ya. Di situ kami harapkan ada di dalam rencana induk bidang kesehatan atau RIBK ini ya, sehingga ke depan kita bisa lebih jelas ya arahnya kesehatan Indonesia ini mau kemana gitu. Kalau memang tadi disampaikan kita ingin bisa benar-benar berkembang ya, apalagi hari ini dibandingkan dengan negara tetangga gitu ya, untuk bisa lebih maju karena memang potensinya jauh lebih besar ada di Indonesia. Nah ini yang memang harus tertuang betul di dalam rencana induk bidang kesehatan tersebut. Baik, kita juga tahu pemerintah ini kan sebenarnya punya cita-cita besar memajukan health tourism kita di Indonesia, ya, begitu. Sejauh apa kita menuju ke sana? Ya, hari ini memang sepertinya masih menjadi tantangan lah ya untuk bisa benar-benar mengimplementasikan kebijakan tourism dengan kebijakan kemajuan di bidang kesehatan ya. Karena saya melihat juga ini masih perlu penguatan koordinasi di antara dua institusi yang bergerak di bidang pariwisata maupun juga di bidang kesehatan. Walaupun hari ini juga sudah mulai ada ya, contohnya di Bali ya, ada fasilitas kesehatan, rumah sakit yang memang hari ini sudah dibangun ya untuk bisa mengarah ke health tourism tersebut. Tapi kan sebenarnya kita nggak cuma punya Bali ya, untuk wilayah-wilayah pariwisata di Indonesia ini sangat banyak yang sebenarnya menarik ya untuk bisa dikembangkan dari sisi pariwisatanya, sekaligus disejajarkan juga dengan paralel dengan sisi kesehatannya. Baik, kembali lagi ke anggaran. Bagaimana Komisi 9 ini menilai anggaran yang berada di APBN untuk sektor kesehatan? Apakah ini sebenarnya sudah bisa menjawab sejauh ini untuk 2025 saja? Ya, kalau tentu anggaran ini kan disesuaikan gitu ya dengan kemampuan pemerintah. Walaupun kemarin di Undang-Undang Kesehatan tidak ada lagi yang namanya mandatory anggaran kesehatan ya. Kalau sebelumnya kan ada 10% untuk daerah, 5% untuk APBN. Nah sekarang kan memang tidak ada lagi di dalam Undang-Undang Kesehatan kita. Tapi tadi kembali lagi di dalam rencana induk bidang kesehatan, kami berharap bahwa dengan adanya RIBK tadi, dengan adanya prioritas-prioritas yang memang disusun oleh pemerintah, ini akan berimplikasi kepada anggaran ya. Jadi komitmen anggaran ini tidak hanya pusat tapi juga sampai ke tingkat daerah, ini benar-benar menjadi prioritas juga gitu ya dari pemerintah. Dan di tahun 2025 ya, walaupun memang ada penyesuaian-penyesuaian, tapi di bidang kesehatan kami melihat karena memang bidang kesehatan ini adalah salah satu juga prioritas dari pemerintahan Pak Prabowo hari ini, kami melihat sih ini masih keberpihakannya masih cukup besar ya di dalam alokasi anggaran kesehatan. Tapi kalau disampaikan tadi apakah sudah memenuhi, saya kira belum ya. Nah makanya kami Komisi 9 DPR RI berupaya bagaimana anggaran yang memang sudah dialokasikan hari ini ya untuk kebutuhan kesehatan ini bisa benar-benar bermutu gitu ya, tetap tepat sasaran sesuai dengan memang prioritas-prioritas yang memang direncanakan. Baik, di tengah keterbatasan anggaran ini, bagaimana Komisi 9 menilai pentingnya
pelaku industri kesehatan nasional untuk memperkuat lagi produksi alat kesehatan kita di dalam negeri? Iya, saya kira hari ini kan kalau dari data Kementerian Kesehatan ada 812 produsen alat kesehatan gitu ya, yang memproduksi sekitar hampir 17.000 item alat kesehatan gitu. Nah ini saya kira masih sangat jauh ya dari kebutuhan apalagi yang memang berteknologi tinggi hari ini. Ketergantungan kita terhadap alat kesehatan impor ini masih sangat tinggi. Nah ini yang saya kira perlu terus dikembangkan ya, dan kami mendorong kan ada relaksasi yang juga diberikan gitu ya oleh pemerintah, ada juga regulasi-regulasi yang hari ini juga dikeluarkan gitu ya, bagaimana pihak swasta bisa lebih optimis ya ke depannya untuk bisa berkontribusi membangun industri kesehatan di Indonesia gitu. Baik, apa yang menurut Komisi 9 ini masih menjadi kendala sektor swasta untuk berinvestasi lebih banyak lagi di dalam negeri? Iya, saya kira kalau terkait dengan investasi ya tentu kondisi sosial ekonomi politik yang juga harus tetap dijaga ya di negara kita, tapi juga kalau untuk industri kesehatan itu sendiri ya bagaimana sistem kesehatan ini juga terus diperbaiki ya. Hari ini memang sudah berjalan, perbaikan-perbaikan itu sudah dilakukan, upaya-upaya itu sudah dilakukan, tapi sekali lagi perlu ada ya peningkatan untuk nantinya tadi menarik kembali bagaimana optimisme lah ya dari para investor untuk bisa membangun ya industri kesehatan, baik alat kesehatan maupun juga farmasi ya di Indonesia ya, karena memang tadi potensi kita cukup besar dengan luasnya wilayah, dengan besarnya jumlah penduduk ya yang ada di Indonesia. Nah ini yang menjadi harapan lah ya, ataupun juga positifnya yang bisa kita tawarkan dari para investor. Gitu.